Pemerintah menjadi dalang dari banjir bandang di sejumlah wilayah di Sumatera Utara hingga merenggut belasan nyawa. Kerusakan hutan yang parah hampir di semua titik di Sumatera Utara membuat wilayah tersebut terancam bencana setiap musim hujan tiba. Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik, mengingatkan bahwa wilayah-wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara memang masuk dalam kategori risiko tinggi untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini berdasarkan dokumen kajian risiko bencana nasional Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 hingga 2026. Menurutnya di Provinsi Sumatera Utara hanya Kabupaten Samosir yang wilayahnya masuk kategori risiko rendah untuk bencana banjir. Sementara mayoritas wilayah di Sumatera Utara sudah masuk kategori kelas tinggi untuk bencana banjir dan longsor. Banjir bandang itu dipicu oleh kerusakan ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli. Dia mengatakan hal ini seharusnya menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan di seluruh wilayah kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak dari bencana. Jaka mengkritik narasi yang selalu menyalahkan hujan sebagai satu-satunya penyebab bencana. Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan adanya campur tangan manusia yang signifikan. Menurut Walhi Sumut, campur tangan manusia ini diwujudkan melalui keputusan politik atau kebijakan yang dikeluarkan atas nama pembangunan dan ekonomi. Jaka menilai kegagalan negara dalam mengurus lingkungan telah menyebabkan krisis ekologis yang berujung pada bencana ekologis. Walhi Sumut telah berulang kali menyuarakan pentingnya perhatian penuh terhadap ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli yang disebut sebagai hutan tropis terakhir di Sumatera Utara. Wilayah ini mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Kerusakan ekosistem ini sangat mengancam karena wilayah tersebut kaya akan flora dan fauna, termasuk orangutan Tapanuli yang paling langka di dunia. Walhi Sumut menduga kuat bahwa bencana yang terjadi saat ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan di ekosistem Batang Toru. Diketahui di Muat Tribun Medan, banjir dan longsor terjadi di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga hingga Rabu 26 November siang yang merenggut 15 korban jiwa. Rincian korban meninggal dunia yakni 6 orang di Tapanuli Selatan, 5 orang di Sibolga, dan 4 orang di Tapanuli Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.